Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sobat Adiaksa dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal Pramudani, jaksa dari Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat. Di sini kami akan berbincang-bincang kembali dalam acara podcast berkobar bersama Kejari Kota Waringin Barat. Dalam kali ini, tema yang kami akan angkat adalah terkait dengan pidana kerja sosial. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang sudah diterapkan terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, lalu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana yang sudah mulai efektif seluruhnya mulai tanggal 2 Januari 2026. Banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan penegakan hukum di Republik Indonesia ini. Salah satunya dalam pasal 64 KUHP, bahwa di sana dijelaskan bahwa terdapat beberapa pidana-pidana yang berubah dari KUHP lama yang menjadi KUHP baru, di mana dalam pasal 64 di sana selain ada pidana penjara, di sana juga ternyata terdapat juga pidana kerja sosial. Nah, apa itu pidana kerja sosial? Di sini dalam bincang-bincang kali ini telah hadir bersama kami. Yang pertama adalah Bapak Sanitro selaku PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota Waringin Barat. Selamat pagi, Pak Kadis. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jaksa. Oke, sehat Pak Kadis ya? Alhamdulillah sehat. Tetap segar nih Pak PLT. Lalu yang kedua ada Bapak Wayan selaku Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan kelas 2 Pangkalan Bun. Selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi. Baik Bapak-bapak, sehat Pak Gi? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak-bapak, terima kasih sebelumnya telah menghadiri acara kami ini. Kita berbincang santai Pak, karena memang pidana kerja sosial ini banyak masyarakat yang belum mengetahui, khususnya masyarakat yang sebagai subjek hukum dalam penegakan hukum pidana ini, bahwa yang diketahui masyarakat tuh kadang kalau misal berurusan dengan pidana itu pasti muaranya hanya penjara. Yeah. Padahal di KUHP baru yang kita ini lebih sifatnya adalah rehabilitatif dan restoratif. Nah, itu yang perlu masyarakat tuh lebih tahu. Nah, semoga nanti dengan hadirnya ini kita bisa memberikan pengetahuan juga kepada masyarakat apa sih itu pidana pekerja sosial. Nah, mungkin langsung saja saya coba bertanya ke Pak Kadis dulu nih, Pak PLT Kadis Sosial nih. Coba Pak, secara singkat tuh Bapak bisa menjelaskan nggak Pak, apa sih Pak pandangan Bapak terkait dengan adanya pidana kerja sosial yang diatur di KUHP baru ini Pak? Terima kasih. Alhamdulillah dengan adanya pidana kerja sosial yang telah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, bahwa dalam pidana kerja sosial itu sifatnya humanis dan pemulihan, sehingga pada saat penerapan yang humanis dan pemulihan, maka ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu terdakwa itu bertanggung jawab atas perbuatannya dan sekaligus berkontribusi nyata kepada masyarakat. Pada prinsipnya Dinas Sosial mendukung kegiatan ini ataupun pidana kerja sosial ini karena secara hierarkis kami kalau sudah berbicara dalam tanda kutip sosial, maka Dinas Sosial lah yang tampil nantinya. Betul. Mungkin itu Pak Jaksa. Oke, berarti memang Dinsos ini mendukung ya Pak ya dengan adanya pidana pekerja sosial ini ya? Sangat mendukung, karena itu memang perintah. Karena perintah juga dari pimpinan ya? Iya, siap. Diperintahkan pimpinan dan diperintahkan oleh undang-undang. Iya, siap. Gitu. Mungkin kalau dari Pak Wayan sendiri Pak, perspektif dari Bapak Wayan sendiri selaku dari sisi pemasyarakatan lah ya, itu terkait dengan adanya penerapan pidana pekerja sosial itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perkenan dari rekan-rekan kejaksaan khususnya di Kabupaten Kota Barat yang telah mengundang kami pada kegiatan ini. Kami selaku institusi pemasyarakatan sangat mendukung berlakunya KUHP yang baru, kemudian yang lebih ditekan adalah tentang pidana sosial.
Khususnya kami di pemasyarakatan lapas dan rutan, seperti mungkin sudah diketahui bahwa untuk jumlah warga binaan di lapas dan rutan itu sangat luar biasa. Jadi boleh dibilang over kapasitas. Dan dengan adanya KUHP yang baru, kemudian adanya pidana sosial, setidak-tidaknya dapat mengurangi jumlah warga binaan yang ada di dalam lapas. Dan tentu pidana sosial ini harapan kita semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, kemudian memberikan edukasi ke masyarakat. Dan yang paling utama, tujuan daripada pidana sosial adalah melakukan pembinaan di luar lembaga. Artinya orang yang melakukan tindak pidana tidak harus mendapatkan pembinaan di dalam lembaga, khususnya lapas dan rutan. Tentu adanya kolaborasi kerjasama seluruh instansi yang mempunyai tusi pemangku kepentingan sehingga kegiatan pidana sosial dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin itu, Pak. Betul. Berarti untuk di Pangkalan Bun sendiri dari sisi pemasyarakat ini udah full ya Pak ya? Sangat luar biasa. Malah over ya Pak. Iya, jadi sedikit kami sampaikan di sini kapasitas untuk lapas Pangkalan Bun ya, untuk di Pangkalan Bun itu sekitar 226 orang, kemudian isi untuk hari ini kurang lebih sekitar hampir 800 orang. Kurang sedikit ya, luar biasa memang. Baik. Nah ini memang harapannya pidana kerja sosial ini kan ditujukan agar mengurangi over capacity tadi dari pemasyarakatan tadi dengan langkah-langkah yang lebih sifatnya efek jera, namun dengan memasyarakatkan dan bermanfaat bagi lingkungan yang ada di wilayah tersebut. Nah mungkin saya kembali ke Pak Kadinsos ya Pak, ke Pak Kadinsos. Kira-kira Pak, bentuk kegiatan sosial konkretnya itu nanti ketika memang ada pidana pekerja sosial, ada masyarakat atau terpidana lah yang dijatuhkan dengan pidana kerja sosial oleh hakim, oleh majelis hakim melalui putusan pengadilan, itu kegiatan konkretnya itu seperti apa Pak di lapangannya Pak? Ya, yang paling relevan saya rasa kalau dari sisi sosial adalah pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial. Misal yang bersangkutan nanti ketika sudah ditetapkan oleh putusan hakim bisa ditempatkan di lembaga sosial kemasyarakatan atau LKS, bisa di tempat ibadah, perkantoran. Yang paling penting adalah bagaimana putusan itu ditetapkan, misalkan disimpan ke dinas sosial, nantinya dinas sosial yang akan mengarahkan. Kalau misalkan kenapa harus pelayanan sosial dan ditempatkan di LKS ataupun di kantor-kantor pemerintah berdasarkan penetapan nanti, itu kan mudah diawasi. Itu yang pertama. Yang kedua, koordinasi antar mungkin dengan Bapas, dengan kejaksaan, dengan aparat hukum lainnya lebih mudah. Karena apa? Penempatannya diketahui oleh kita semua, termasuk Bapas, Dinas Sosial, Kejaksaan ataupun aparat hukum lain yang ada di Kabupaten Menteri Barat. Kami ada 14 LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Kabupaten Menteri Barat. Kalau misalkan nanti kita simpan, kita tempatkan di sana, kan cuma sebentar aja Mas. Yeah. Kalau misalkan 1 hari 3 jam, mungkin pengawasannya lebih mudah. Mungkin itu Mas. Ya. Berarti lebih ke misal sudah ada plotting sendiri dari Dinsos, ini ditempatkan di misal di jalan untuk bersih-bersih gitu ya Pak ya. Iya, nanti kita sesuai kondisi di lapangan bagaimana karena yang paling penting adalah asesmen itu sendiri Mas. Asesmen. Iya, pada yang bersangkutan kan kita bisa lihat. Kalau sudah asesmen, kita mengetahui lebih dalam tentang yang bersangkutan. Mungkin itu Mas. Betul Pak Kadis. Jadi memang dalam penerapannya itu dari kami sendiri, dari jaksa penuntut umum itu dari awal memang harus men-tracking siapa tersangkanya. Tersangkanya dari awal harus kita tracking dulu apa mata pencahariannya, karena nanti ketika dia memang dijatuhkan pidana kerja sosial, itu memang pidana kerja sosial yang dijatuhkan ke dia itu tidak boleh mengganggu mata pencahariannya dia. Ya. Jadi ketika dia bekerja
dan dia melaksanakan pidana pekerjaan sosial itu tidak terhambat. Jadi jalan kerjaannya jalan, pidananya sebagai bentuk pertanggungjawabannya dia juga harus berjalan. Nah itu memang dalam realitanya nanti memang diperlukan koordinasi dan kolaborasi banyak sektor itu, Pak ya. Nah baik, sebelum saya geser ke Pak Bapas, mungkin kenapa sih kok ada Pak Bapas juga di sini ya? Jadi mungkin sesuai dengan aturan terkait dengan pidana kerja sosial ini memang sebagai pihak yang pengawas itu adalah jaksa eksekutor dan pihak dari Balai Pemasyarakatan ya Pak ya. Betul, Pak? betul. Jadi maka dari itu kami juga mengundang dari Pak Bapas untuk sharing-sharing di sini nanti jalannya penerapannya ke depannya itu seperti apa. Nah, mungkin ke Pak Wayan dari sisi pemasyarakatan nih Pak. Nanti kedepannya ini kan pasti akan segera berjalan ini Pak untuk pidana pekerja sosial karena perkara di kami juga sudah cukup banyak dan beberapa juga memenuhi untuk persyaratan diajukan pidana kerja sosial. Nah, seberapa Pak kesiapannya terkait dengan sumber dayanya yang ada di Balai Pemasyarakatan untuk mendukung jalannya pidana kerja sosial ini Pak? Baik, terima kasih. Untuk kesiapan kami dalam pelaksanaan pidana sosial, izin Pak Jaksa, sebelumnya kami juga pernah melakukan kegiatan seperti, tapi itu lebih ke anak. Artinya sebelum berlakunya KUHP yang baru, anak-anak khususnya di Kobar ketika mereka melakukan tindak pidana atau disebut dengan anak berkorban dengan hukum, itu juga ada pembinaan ataupun menjalani pidana di luar lembaga. Nah, kalau anak kan harusnya ke LPKA di Palangkaraya. Nah, cuma berdasarkan asesmen seperti disampaikan oleh Pak Kadis, ada beberapa poin yang memang mengharuskan atau misalnya anak layak diberikan pidana di luar lembaga. Kami juga sudah melakukan hal tersebut, melakukan pengawasan. Tentu hal tersebut adanya koordinasi berkaitan dengan instansi yang memang mempunyai tusi pemangku wewenang, sehingga pembinaan yang kami lakukan sebelumnya terhadap anak, nah nantinya ketika itu dijatuhkan kepada orang dewasa, tersangka yang dewasa, dapat berjalan dengan baik seperti yang kami lakukan pengawasan terhadap anak melalui pembimbing pemasyarakatan yang ada di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Pangkalan Bun. Oh, berarti memang Bapas ini kan selama ini kan mendampingi lah Pak ya, terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum juga ya, didampingi, lalu terkait dengan pembinaan terhadap anak. Nah, harapannya berarti untuk kedepannya terkait dengan pidana-pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa ya, itu juga sudah punya pengalaman gitu dari betul dari Bapas karena sudah menangani beberapa pembinaan terkait dengan anak yang pembinaannya itu berbeda dengan terpidana yang orang dewasa. Nah, lalu mungkin sekalian dari Pak Wayan, mungkin kedepannya Pak, karena memang dibutuhkan kolaborasi dari antar pihak, mekanisme seperti apa Pak untuk terkait dengan koordinasi kedepannya antara Bapak sebagai pemasyarakatan, lalu dinas sosial sebagai stakeholder terkait, dan kami selaku aparat penegak hukum itu untuk menyukseskan pelaksanaan program pidana kerja sosial ini. Mekanismenya seperti apa? Untuk mekanisme, kalau kita berbicara tentang pidana anak, itu sudah ada payung hukumnya. Nah, payung hukumnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana itu menaungi semua, apakah dia itu Bapas, kemudian kejaksaan, penyidik, kemudian pengadilan ataupun instansi pemerintah yang memang diberikan tusi tanggung jawab menyukseskan pembinaan di luar lembaga bagi anak. Nah, kami sangat berharap ketika berlakunya undang-undang KUHP yang baru ini ada payung hukum. Jadi aparat penegak hukum mempunyai payung hukum yang satu sehingga kegiatan pidana sosial dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, untuk sementara ini kami juga ada, cuma itu ada di institusi kami. Nah, kami sangat berharap ada payung hukum, apakah nanti itu sifatnya PP dan sebagainya, tapi untuk aparat penegak hukum ada punya kesamaan, sehingga kegiatan pidana sosial dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan semua instansi stakeholder
bahu-membahu bekerja sama memperlancarkan kegiatan pidana sosial. Itu mungkin dari kami, Pak. Ya betul Pak, berarti memang permasalahan yang sekarang terjadi adalah masih adanya aturan atau regulasi yang sifatnya sendiri-sendiri. Benar, ya, sendiri-sendiri, dari betul. antar instansi sendiri, dan belum adanya regulasi yang secepatnya secara kolaboratif. Betul. Ya, secara kolaboratif, secara mungkin dituangkan dalam peraturan bersama atau apa, itu belum ada gitu. Jadi mungkin salah satu bentuk dari kelemahannya untuk penanganan ini adalah itu, karena belum adanya regulasi yang sama itu antara ini, karena masih mecah-mecah gitu. Kalau dari Pak Kadis, Pak PLT Kadis, tanggapannya Pak terkait dengan mekanisme koordinasi kedepannya, harapannya gimana Pak? Kalau yang paling penting dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah komunikasi antar lembaga. Karena dengan komunikasi, walaupun tidak ada aturan yang mengikat saat ini, karena kita ada komunikasi yang lancar, maka nanti pelaksanaannya untuk pidana sosial ini kita tetap mengacu pada misal kita laksanakan koordinasi, pertukaran data, ada pelaporan berkala. Yang paling penting adalah komunikasi dan kerjasama lintas sektor. Kalau tidak salah pada tanggal 18 Desember 2025 itu sudah ada PKS antara Bupati Kota Waringin Barat dengan Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun ataupun Kota Waringin Barat. Nah, dari situ kita bisa memulai untuk melaksanakan koordinasi komunikasi terkait pelaksanaan pidana kerja sosial. Kami tetap berharap, karena aparat hukum itu sebagai yang memutuskan atau menetapkan, Bapas ini yang melakukan pengawasan, maka dinas sosial tetap pada penempatan yang orang yang telah ditetapkan menjadi terdakwa pidana kerja sosial. Jadi kami dari dinas sosial tetap dengan fungsinya sesuai dengan apa yang saya ketahui, bahwa penempatanlah yang akan kita laksanakan. Terkait dengan itu, untuk penempatan saya rasa di Kota Waringin Barat ini sangat memerlukan. Yang paling penting adalah penetapan dulu, pengawasan, dan apa istilahnya untuk penempatannya tetap dinas sosial. Sekali lagi itu. Makasih. Baik, makasih Pak Kadis. Nah, sekarang Pak, mungkin dalam praktiknya lagi, saya kembali dalam praktiknya lagi lah. Bagaimana ini kan kalau dari sisi aturan kan memang yang mengawasi adalah jaksa dan jaksa eksekutor atau jaksa P48 ya kalau di istilah di kami itu, dan Bapas ya kan. Tapi Dinsos kan menjadi pihak yang apa bahasanya ya, menjembatani dan melakukan assessment juga ya, dia layak ditempatkannya di mana. Nah, itu terus di praktiknya itu Pak, itu bagaimana dari Dinsos sendiri dulu lah, Dinsos dulu memastikan kepatuhan terpidana dalam melaksanakan pidana pekerja sosial tersebut Pak? Yang pertama adalah asesmen. Asesmen adalah menggali paling dalam seseorang, misalkan dia ini kalau kita ditempatkan di Dinsos ataupun di LKS, apakah dia cocok? Nah, yang pertama itu kita lihat lagi, kalau di Dinsos itu biasanya lengkap terkait keluarganya bagaimana, apakah dia dari sisi keluarga disebut mampu atau tidak, dan apa saja yang diperlukan itu bisa kami asesmen mulai dari yang bersangkutan sampai keluarganya. Jadi ketika misalkan menempatkan seseorang dalam tanda kutip, ketika dia tidak mampu secara ekonomi dan segala macamnya, mungkin bisa ditempatkan di dinas-dinas yang tidak memerlukan tenaga yang banyak. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Host tadi, ketika orang itu
ditempatkan di suatu tempat dan dia tidak mampu, maka akan berpengaruh terhadap keluarga. Kenapa? Kalau orang ini seorang pekerja, kalau dia tidak bekerja 1 hari, maka keluarganya ada kemungkinan dia tidak untuk membeli makanan dan segala ya untuk kebutuhannya tidak mencukupi. Maka dari itu asesmen merupakan kegiatan yang akan kami laksanakan oleh Dinas Sosial untuk mendalami yang bersangkutan. Mungkin itu Pak Host. Ya betul, berarti memang asesmen dari padahal sebelumnya kan memang jaksa sendiri kan harus membaca karakter dari tersangka sendiri, tapi memang setelah diputus itu memang asesmen dari Dinsos dan Bapas pun juga penting juga ya Pak ya, untuk menentukan karakter tersangka ini layak dilakukan pidana kerja sosial dalam bentuk apa. Iya. Ya, karena memang yaitu tadi perintahnya tidak boleh mengganggu mata pencaharian dia, tidak boleh membebani dia dalam hal dia kerjanya apa. Nah, tapi kita juga harus berpikir bahwa dia harus melaksanakan pertanggungjawaban pidananya. Itu yang paling penting. Nah, betul. Nah, mungkin sebelum kami closing, mungkin saya ke Pak Bapas nih. Sebelum kami closing di segmen pertama ini, terkait tadi dibahas terkait dengan asesmen, Pak. Mungkin dari sisi Bapak sendiri, untuk asesmen yang akan dilakukan itu kedepannya terkait dengan terpidana untuk menjalani pidana kerja sosial, tanggapannya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Untuk asesmen kita kembali lagi ya, seperti yang pernah kami lakukan khususnya untuk pidana anak. Ketika anak melakukan tindak pidana, dari proses penyidikan sampai dengan anak mendapatkan putusan, Bapas wajib melakukan pendampingan dan membuat laporan disebut dengan litmas, laporan ke masyarakatan. Nah, litmas itu mencakup semuanya, termasuk data tersangka, kemudian faktor ekonomi, kemudian data orang tua, data keluarga dan sebagainya, kemudian apa sebabnya orang ini melakukan pidana, kemudian ada tanggapan lingkungan sekitar, ada tanggapan pemerintah daerah setempat. Nah, itu yang kami tuangkan di Litmas sebagai pedoman ataupun sebagai masukan bagi hakim dalam memberikan putusan. Nah, harapan kami, ini harapan kami, tapi mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan baik. Artinya kami tidak mementingkan ego kami bahwa kami Bapas mempunyai kewajiban membuat litmas, tidak. Cuma harapan kami hal tersebut juga dapat dilaksanakan ketika orang dewasa melakukan tindak pidana. Jadi ada masukan dari kami apa yang menyebabkan orang ini melakukan tindak pidana, sehingga ketika itu diberikan putusan pidana sosial, semua elemen yang terlibat dapat mempunyai tanggung jawab masing-masing berdasarkan laporan yang disusun oleh PK kami atau pembimbing pemasyarakatan kami. Gitu. Baik, terima kasih. Berarti memang terkait dengan asesmen ini dari Bapak sendiri sudah pernah memiliki pengalaman lah ya Pak ya, dan sering mendampingi terkait dengan asesmen terhadap perkara anak. Betul. Perkara anak, dan harapannya terkait dengan perkara yang dilakukan oleh tidak orang dewasa ini nanti juga menjadi hal yang serupa, dan asesmen ini memang harus harus dilakukan dengan teliti, dengan teliti tanpa mengurangi hak-hak yang ada dalam terpidana tersebut. Baik, untuk segmen pertama kami rasa cukup untuk segmen pertama Pak di PLT sama Pak Wayan. Setelah ini akan kita lanjut untuk membahas terkait dengan tantangan dan harapan ke depan terkait dengan pidana kerja sosial ini, apa jadi tantangannya ke depan, dan kita bisa berharap apa nanti terhadap adanya pidana dalam bentuk pekerja sosial ini. Baik, rekan-rekan Adiaksa Kobar dimanapun berada, setelah ini kita akan membahas terkait dengan tantangan dan harapan adanya pidana pekerja sosial. Sekian dulu untuk segmen pertama ini, kami tutup dan sampai jumpa.
Sobat Adiaksa dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di podcast Berkobar bersama Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Barat bersama Bapak PLTK Disos Kabupaten Kota Tangerang Barat dan Bapak dari Balai Pemasyarakatan kelas 2 Pangkalan Bun yang membahas terkait dengan pidana kerja sosial. Di segmen ini kita akan membahas terkait dengan tantangan dan harapan ke depan terkait dengan penerapan pidana kerja sosial ini. Apa aja sih tantangan yang akan kita hadapi dan harapannya dengan adanya pidana kerja sosial ini seperti apa untuk kemajuan penegakan hukum di wilayah Kota Tangerang Barat. Nah, mungkin saya ke Pak Kadinsos dulu nggih terkait dengan segmen kedua terkait dengan materi di segmen kedua ini. Kira-kira Pak, apa aja Pak tantangan yang akan kita hadapi nih Pak dalam penanganan atau dalam pelaksanaan pidana kerja sosial ini Pak? Yang pertama tantangan yang perlu kita ini kan tantangan, artinya perlu kita selesaikan tantangan itu. Yang pertama adalah kesiapan program. Kenapa kesiapan program? Tadi sudah disebutkan bahwa kita belum punya payung hukum yang sama. Belum punya persepsi yang sama terkait dengan pidana kerja sosial ini. Terus lokasi kerja juga mempengaruhi penempatan, karena tadi ketika hasil asesmen sudah betul tapi kalau penempatannya salah maka hasilnya tidak akan maksimal. Yang ketiga adalah kesiapan sumber daya. Kesiapan sumber daya ini menjadi penting untuk pelaksanaan pidana kerja sosial itu. Pertama adalah terkait pengawasan. Yang kedua, bagaimana menempatkan seseorang itu dengan benar. Bagaimana melayani yang terdakwa ataupun menjembatani antara masyarakat dengan penegak hukum, Bapas, dinas sosial, ataupun dengan yang terpidana sendiri. Pemahaman masyarakat perlu kita tingkatkan agar nanti ketika yang bersangkutan itu ada di masyarakat tidak timbul stigma bahwa yang bersangkutan itu terpidana. Itu yang menurut kami menjadi tantangan. Tapi yang paling penting kolaborasi, komunikasi, dan antar semua pemegang kepentingan ini untuk pidana kerja sosial yang ada, sehingga yang bersangkutan itu menjadi diorangkan, dan kita aparat hukum dan pemerintah berhasil membina yang bersangkutan. Mungkin itu Mas dari kami. Berarti memang tantangan karena memang ini adalah bentuk baru ya Pak ya, Iya. Bentuk pemidanaan baru tentunya tidak lepas dari tantangan yang akan dihadapi, dan tentunya tantangannya sangat kompleks yang harus diselesaikan oleh antar elemen ya dengan kolaborasi tadi. Kalau dari Pak Wayan sendiri tanggapannya Pak, mungkin apa tantangan yang akan kita hadapi dalam pelaksanaan ini Pak? Kami khususnya Bapas Pangkalan Bun dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan undang-undang, tentu dan pasti ada tantangan. Nah, terkhusus untuk pelaksanaan pidana sosial, kami ada keterbatasan memang di sumber daya manusia, khususnya rekan-rekan pembimbing pemasyarakatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, luas wilayah. Perlu kami sampaikan di sini bahwa wilayah kerja Bapas Pangkalan Bun bukan cuma di Kabupaten Kota Tangerang Barat. Kami juga mencakup Kabupaten Lemandau dan Kabupaten Sukamara. Nah, walaupun demikian, ketika tanggung jawab dan tugas itu diberikan kepada kami, wajib kami melaksanakan dengan baik. Terkhusus untuk pelaksanaan pidana sosial, seperti disinggung oleh Pak Kadis tadi, bahwa kami juga sudah sering melakukan koordinasi, sehingga nantinya ketika hakim memutuskan terdakwa untuk pelaksanaan pidana sosial, kami dapat melakukan pengawasan dengan baik, kemudian terdakwa juga dapat melaksanakan pidana sosial dengan baik, dan instansi terkait dalam hal ini dinas sosial juga dapat menyiapkan tempat sehingga pembinaan, pengawasan, pembimbingan dapat berjalan dengan baik.
seperti yang disampaikan oleh pimpinan kami bahwa memanusiakan manusia itu wajib untuk dilaksanakan. Jadi pembinaan itu tidak harus di dalam lembaga, juga dapat dilakukan pembinaan di luar lembaga. Dengan kita berkolaborasi, kita bersama-sama bekerja sama, sehingga kegiatan tersebut pidana sosial khususnya di Kabupaten Kota Makassar Barat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Betul. Ya, saya garis bawahi tadi Pak kalimat yang bagus, yaitu memanusiakan manusia. Memang sekarang penegakan hukum ini ditujukan untuk penegakan hukum dengan pendekatan hati nurani kalau bahasa Pak Jaksagung, ya, dengan memanusiakan manusia. Jadi prinsip beliau itu adalah tajam ke atas, humanis ke bawah. Ya. Jadi sudah beda prinsipnya sekarang, memang penekanannya, dan tidak ada lagi beliau itu pandang bulu lah. Beliau itu tidak memandang siapa yang ada, tapi beliau tetap menegakkan tadi, yaitu tajam ke atas, humanis ke bawah, dengan prinsip hati nurani dan memanusiakan manusia. Nah, berbicara terkait dengan tadi disinggung terkait dengan putusan dari hakim, putusan pidana dari hakim, bahwa mungkin sekaligus sharing ya Bapak-bapak sekalian, bahwa memang penanganan perkara di kami itu baik di tingkat penuntutan maupun nanti di tingkat pengadilan atau tingkat persidangan, itu di Kobar ini secara geografis dan secara penanganan perkara ini cukup banyak hitungannya, cukup banyak dan cukup kompleks perkaranya, ya. Jadi sudah banyak secara kuantitas, kompleks juga secara kualitasnya. Nah, di tahun 2025 sendiri kemarin kalau tidak salah itu hampir 400 perkara pidana biasa yang diputus oleh pengadilan negeri. Nah, maka dari itu mungkin dengan adanya perkara yang cukup banyak yang terjadi di Kota Barat ini, dan nanti tentunya akan hakim mungkin akan banyak juga untuk memutus terkait dengan pidana kerja sosial ini. Nah, apa koordinasi lintas sektor saat ini? Apakah koordinasi saat ini itu sudah cukup Pak antara bapak-bapak sekalian, atau berdasarkan dengan pengalaman yang tahun kemarin lah, dengan banyaknya dan perkara anak pun banyak ya, tahun kemarin lumayan banyak di Kota Barat ini, apakah sudah dirasa cukup? Saya ke Pak Babas dulu, monggo Pak. Koordinasinya. Baik, terima kasih. Untuk koordinasi, kami dari Bapas Pengalaman pun memang menyadari kami memang masih ada kekurangan dalam penanganan perkara khususnya anak ya, ketika diberikan pembinaan di luar lembaga. Nah, untuk pidana sosial yang dilakukan oleh dewasa, kami juga sudah beberapa kali melakukan koordinasi, bahkan kami sudah ada nota kesepahaman dengan Ibu Bupati, kemudian instansi terkait yang ada di pemerintah daerah yang ada di Kobar, sehingga ketika pelaksanaan pidana sosial itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kemarin pun kita juga ada berkoordinasi, kemudian ada rapat kecil dengan Kepala Sosial dan instansi terkait. Kita sama-sama memberikan masukan, kemudian memberikan gambaran kepada semua instansi kalau pidana sosial itu sudah dilaksanakan, kira-kira apa kendalanya, kemudian apa manfaatnya, kemudian pelaku tindak pidana ini seperti apa yang harus kita laksanakan, sehingga tidak ada yang dirugikan ataupun merasa dijolimi. Artinya ketika dia mendapatkan pidana sosial kemudian dilaksanakan pidana tapi tidak salah dalam kitab pengawasan, itu akan menimbulkan masalah baru. Nah, hal tersebut untuk mengantisipasinya, jadi ada kita melakukan koordinasi, dan saya kira koordinasi itu akan terus berkelanjutan guna kepentingan terbaik bagi terdakwa, karena dia amanat undang-undang emang seperti itu, dan itu harus kita penuhi. Kalau kami sendiri yakin itu tidak bisa dilaksanakan, tapi kalau kita bersama-sama itu akan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, baik, memang sekali lagi yang dibutuhkan adalah koordinasi dan kolaborasi antar sektor. Saya ke Pak PLT Kadis, Kadinsos, tadi sampean juga sudah menyampaikan terkait dengan pemetaan, nanti akan kedepannya akan seperti apa pemetaannya. Nah, apa sejauh mana Pak terkait dengan pemetaan yang sudah
Bapak lakukan terkait dengan persiapan program pekerja pidana sosial ini, Pak? Contohnya mengingat Kota Waringin Barat ini yang cukup luas, ya, cukup besar wilayahnya. Pemetaannya sejauh mana, Pak, yang sudah Bapak lakukan? Ya, semenjak dilaksanakan PKS antara Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat dengan Bupati Kota Waringin Barat tanggal 18 Desember 2025, kami sudah mulai bergerak koordinasi dengan Bapas, adanya rapat-rapat koordinasi yang telah kita laksanakan tanggal 5 kemarin. Rapat koordinasi itu untuk memetakan sejauh mana pelaksanaannya, nanti di mana akan ditempatkan LKS ataupun wilayah mana yang akan kita tempatkan sudah kita laksanakan ini. Bahkan kami sudah menyusun ruang-ruang mana yang akan kami bisa ditempatkan terkait dengan pelaksanaan pidana sosial. Kami juga tetap melaksanakan koordinasi intensif kepada seperti tadi yang saya sebutkan, Kejaksaan, Bapas, dinas lainnya untuk penempatan terdakwa pun terpidana kerja sosial ini. Dalam pelaksanaannya nanti saya mohon jangan cuma dinas sosial aja yang intensif berkomunikasi. Ayo kita bersama-sama agar pelaksanaan pidana kerja sosial ini di Kabupaten Kota Waringin Barat dapat berhasil. Gini tuh Pak Haus. Iya, betul. Karena memang jika dibebankan di satu pihak pun akan terasa berat, Pak Kadis ya. Iya. Ya. Betul sekali Pak Kadinsos. Sekarang saya ke Pak Wayan, terkait dengan pemasyarakatan. Kita tahu bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ya, Undang-Undang terbaru pemasyarakatan. Di sana sesuai dengan pasal 2-nya ya, dasar 2 Undang-Undang tentang Masyarakatan. Nah, bagaimana Pak pidana kerja sosial ini berkontribusilah terhadap tujuan dari sistem pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan itu, Pak? Dalam pelaksanaannya pidana sosial, mungkin di awal sudah kami sampaikan ya, lapas dan rutan yang ada di Indonesia saat ini itu sudah over kapasitas. Dengan adanya pidana sosial, setidak-tidaknya dapat mengurangi over kapasitas yang ada di lembaga pemasyarakatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembinaan ataupun warga seorang yang melakukan tindak pidana tidak semata-mata harus menyalahkan pembinaan di dalam lembaga, bisa dilakukan di luar lembaga. Nah, kalau itu dapat berjalan dengan baik, kami sangat mendukung sehingga orang yang melakukan tindak pidana tidak harus dia melakukan pembinaan di dalam lembaga, dan juga bisa lakukan pembinaan di luar lembaga. Tentu pembinaan di luar lembaga ini harus dilakukan secara kerjasama yang baik. Artinya semua instansi yang mempunyai pemangku kepentingan, apakah tempatnya, kemudian ketika dia melakukan pidana sosial itu tidak mengurangi hak dia untuk melaksanakan pekerjaan yang sebelumnya, kemudian dari instansi juga melakukan pengawasan sehingga pidana sosial itu sangat bermanfaat bagi terdakwa. Kemudian dengan adanya pidana sosial, pelaku tindak pidana diharapkan tidak akan mengulangi tindak pidana, memberikan kesadaran ataupun efek jera kepada pelaku tindak pidana. Dan kami sangat berharap koordinasi yang selama ini sudah terbangun dengan baik, terjalin dengan baik, itu dapat berkelanjutan sehingga pidana sosial khususnya yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan hak tersangka terpidana dapat terpenuhi. Dan kami kalau berbicara masalah manfaat, sangat bermanfaat bagi kami khususnya di pemasyarakatan dalam mengurangi jumlah over kapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dalam rumah tahanan negara. Mungkin itu Pak Jaksa? Baik, betul Pak. Berarti memang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan di
undang-undang pemasyarakatan itu berarti memang untuk membina ya Pak ya, membina agar si terpidana ini menyadari kesalahannya, agar terpidana ini menyadari kesalahannya, dan bentuk pembinaannya itu ternyata tidak hanya sebatas penjara saja, tidak hanya apa-apa muaranya penjara, dengar kata pidana langsung arahnya penjara. Sekarang kan tidak seperti itu konteksnya. Jadi bentuk binaan ini banyak sekali bentuknya sesuai dengan aturan pidana di dalam KUHP baru ada 5 itu ya di sana ya. Jadi tidak hanya sebatas pidana penjara. Nah, mungkin saya kembali ke Pak PLT Kadis, Pak Sanitro terkait dengan perwakilan Bapak selaku salah satu perwakilan dari pemerintah daerah ya. Nah, Bapak sejauh mana Pak pelibatan pemerintah daerah, karena ini kan kita harus masifkan nih Pak terkait dengan pidana pekerja sosial ini kepada masyarakat luas, dan Kobar ini sangat luas yang harus menyentuh ke pelosok-pelosok tertentu, karena saya pun belum semua titik saya kunjungi di Kobar ini. Nah, mungkin gimana Pak sejauh mana pelibatan Pemda, pemerintah daerah ataupun pemerintah desa sampai di tingkat bawah dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pidana kerja sosial ini, kedepannya akan seperti apa yang langkah yang Bapak lakukan? Yang pertama adalah koordinasi akan tetap kita laksanakan baik melalui pemerintah daerah, pemerintah desa, kecamatan, juga masyarakat. Karena begini, desa, kecamatan, dan kecamatan itu kan lingkungan yang akan menjadi tempat bagi diterapkannya pidana kerja sosial. Jadi kalau misalkan kita tidak berkoordinasi dengan aparat desa ataupun kecamatan ataupun lingkungan masyarakat, ada kemungkinan mereka, ini siapa nih? Ini kok tiba-tiba muncul orang dengan terpidana ditempatkan di desa ini. Nah, tapi dengan koordinasi yang efektif dengan masyarakat, dengan pemerintah desa, akan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah desa. Oh ya, ini ada penempatan terpidana kerja sosial, harus kita terima. Tadi yang paling penting adalah ketika sudah diterima, kita memanusiakan manusia. Dan pada akhirnya ketika masyarakat sudah memahami terkait dengan pidana kerja sosial ini, maka pada suatu saat ketika akan ditempatkan lagi, oh ya, kami sudah terbiasa dengan ini, dengan adanya terpidana pidana kerja sosial ditempatkan di tempat saya ataupun di masyarakat. Jadi tidak ada lagi stigma, masyarakat memahami. Yang paling penting nanti ada kita bentuk tim semacam Pokja di Kabupaten Kota Barat untuk memasifkan apa itu pidana kerja sosial. Mungkin itu Pak. Betul. Berarti memang peran dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan itu untuk memasifkan ini juga sangat penting ya Pak ya. Karena kita di pusat ini, maksudnya di pusat kota Pangkalan Bun ini tidak secara sumber daya juga tidak bisa langsung menjangkau sampai masyarakat, sampai ke dalam-dalam gitu Pak ya. Perlu kolaborasi dengan pemerintah desa yang ada. Nah, mungkin untuk mengakhiri segmen kita pada bincang-bincang kita pada hari ini, Pak Kadis, Pak PLT Kadis dan Pak Bapas, mungkin yang terakhir yang mau saya tanyakan, mungkin apa sih Pak harapan Bapak-bapak sampean selaku stakeholder terkait dengan adanya pidana kerja sosial ini yang akan segera diterapkan lah, dan di beberapa daerah di Kalimantan kan memang sudah diterapkan dan pasti nanti akan diterapkan juga di Kota Barat ini. Apa harapan yang Bapak-bapak harapkan untuk lancarnya pelaksanaan program pidana kerja sosial ini sesuai dengan sistem pembinaan nasional? Saya ke Pak Kadis dulu ya. Ya, yang pertama karena tadi sudah disebutkan bahwa tindak pidana kerja sosial ini harus humanis dan pemulihan. Artinya kalau kita terkait dengan
pelaksanaan ini tetap konsisten, berorientasi pada kemanfaatan sosial. Mudah-mudahan dengan diterapkannya pidana kerja sosial ini memberikan efek jerat kepada masyarakat, kepada yang bersangkutan, dan juga mendorong integrasi sosial yang lebih mantap di Kabupaten Kota Barat. Mungkin itu Pak Host. Oke, satu kata Pak untuk pelaksanaan pidana kerja sosial Pak. Tetap fokus. Satu kata. Tetap fokus. Oh, tetap fokus ya. Terima kasih Pak Sanitro selaku PLT Kadis Kabupaten Kadinsos Kabupaten Kota Barat. Kemudian closing statement dari Pak Wayan dari Balai Pemasyarakatan Pak. Apa Pak harapan Bapak lah mewakili dari sisi pemasyarakatan terkait dengan pidana kerja sosial ini dalam pembaruan sistem pidana nasional kita? Harapan kami pidana sosial ini dapat berkelanjutan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapan kami kolaborasi, kemudian kerjasama seluruh instansi pemangku kepentingan juga berjalan dengan baik untuk mendukung pidana sosial. Dan yang ketiga, harapan kami dengan adanya pidana sosial dapat mengurangi, itu yang paling utama, dapat mengurangi overkapasitas di dalam lapas, dan pembinaan itu tidak harus di dalam lembaga, ataupun ketika orang melakukan tindak pidana tidak harus semata-mata mendapatkan pembinaan di dalam lembaga. Nah, dengan adanya KUHP yang baru, tentu unsur-unsurnya pun kita perhatikan apakah orang tersebut layak untuk mendapatkan pidana sosial, sehingga memanusiakan manusia di zaman sekarang ini dengan undang-undang yang baru tentu kita dukung, dan harapan kepentingan terbaik bagi masyarakat dapat terpenuhi. Mungkin itu Pak Jaksa. Baik, terima kasih. Satu kata Pak Wayan untuk pelaksanaan ini. Pelaksanaan pidana sosial harus berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar ya, 3 kata ya Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian, Pak Sanitro, Pak Kadinsos, dan Pak Wayan selaku dari Balai Pemasyarakatan telah hadir dalam bincang-bincang kita pada siang hari ini. Jadi harapannya dengan adanya bincang-bincang kita ini Pak, ini nanti masyarakat jadi lebih tercerahkan Pak, ya. Dengan adanya program pidana kerja sosial ini, masyarakat menjadi paham, tidak lagi menganggap bahwa pidana ini muaranya adalah penjara, muaranya adalah yang serem-serem buat mereka. Nah, itu adalah tujuannya, dan tidak lupa dengan adanya pidana kerja sosial ini juga mengurangi tingkat banyaknya di lapas ya. Orang-orang yang dipidana di lapas, dan karena memang sepertinya hampir semua pemasyarakatan itu over capacity ya Pak ya. Betul. Hampir semuanya itu udah over, udah lebih ya, udah tidak mencukupi lah, tidak memenuhi gitulah. Nah, jadi harapannya ini akan menjadi langkah baru dalam penegakan atau sistem pidana nasional kita yang baru. Baik, rekan-rekan Adiaksa Kobar dimanapun berada, terima kasih telah menyaksikan bincang-bincang kita pagi hari ini. Kami dari Kejaksaan Negeri Kota Barat berharap semoga apa yang kita bincang pagi ini bermanfaat untuk rekan-rekan Adiaksa Kobar dimanapun berada. Sampai jumpa dalam tema-tema kita yang lain yang lebih menarik lagi, dan see you. Sampai jumpa. Dadah Pak. Dadah.